materi ruang lingkup komunikasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Henny Sasmianingsih. Pengertian komunikasi menurut William N. Whitney dalam Business Communication Principles and Methods, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Unsur-unsur komunikasi ada 7. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan atau berita kepada seseorang. Yang kedua yaitu komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima informasi atau pesan dari komunikator. Yang ketiga adalah pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dan yang keempat adalah saluran atau media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada komunikan dari komunikator. Dan yang kelima adalah noises atau gangguan. Gangguan ini seringkali terjadi apabila kita melakukan komunikasi secara tidak langsung atau komunikasi melalui saluran atau media. Yang keenam adanya umpan balik atau respon. Jadi, keberhasilan komunikasi bisa dilihat apakah komunikan memberikan umpan balik atau memberikan respon yang positif dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jika komunikan tidak memberikan respon kepada komunikator, itu tandanya komunikan belum memahami apa pesan yang akan disampaikan oleh komunikator. Dan yang terakhir adalah dampak. Dampak ini berbeda dengan respon. Jika respon adalah seketika, dampak adalah apa yang akan dilakukan oleh komunikan setelah melakukan komunikasi oleh komunikator. Contoh misalkan, jika komunikator meminta melakukan sesuatu, maka dampaknya si komunikan akan melakukan sesuatu yang diminta oleh komunikator. Atau bisa juga misalkan dalam komunikasi ceramah misalnya atau motivator, maka dampaknya komunikan akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ada 2, yaitu komunikasi verbal. Yang pertama, komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan dengan kata-kata baik secara lisan, seperti ini, dengan berbicara, seperti gambar tersebut, atau bisa juga dengan tulisan. Intinya, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk kata-kata yang diucapkan baik secara lisan ataupun tulisan. Dan yang kedua adalah bentuk komunikasi nonverbal. Nonverbal yang dimaksud di sini adalah komunikasi dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Contoh misalnya ada orang yang mengacungkan ibu jari. Itu tandanya kita sudah tahu berarti bagus atau hal-hal positif lainnya. Ada juga gambar anak yang lagi cemberut. Ya, itu menandakan atau mengisyaratkan bahwa anak itu sedang marah, sedang kesal misalnya. Dan ada lagi gambar ibu-ibu yang merapatkan ibu jari dan jari telunjuknya serta merenggangkan 3 jari lainnya. Bisa dikatakan isyarat tersebut menandakan oke atau baiklah, seperti itu. Dan ada yang gambar yang berikutnya, telunjuk ditempelkan kepada bibir, ditempelkan ke bibir. Artinya
kita diminta untuk diam. Dan selanjutnya ada lagi anak kecil yang sedang seperti gemas, tersenyum, menandakan bahwa ia sedang senang. Next, tentang komunikasi menurut arah prosesnya. Menurut arah prosesnya, komunikasi terbagi menjadi 3 bagian. Ada komunikasi satu arah, one way communication. Contohnya atasan sedang memberikan perintah kepada sekretarisnya. Jadi hanya satu arah saja, dari atasannya saja. Sekretaris tidak perlu membantah, memberikan sanggahan misalkan. Jadi hanya dari satu arah atasan memberikan informasi atau pesan kepada bawahannya. Nah, komunikasi dua arah, two way communication, dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada komunikasi vertikal dari atas ke bawah. Contohnya komunikasi yang berlangsung antara atasan dengan bawahan di sebuah kantor, biasanya di rapat-rapat. Ada feedback. Atasan misalnya memberikan arahan kepada bawahannya dan bawahannya bisa memberikan usulan atau saran kepada atasan demi kemajuan sebuah perusahaan. Kemudian ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi sejajar. Contohnya komunikasi antara karyawan, di antara karyawan yang satu level, satu departemen, satu bidang, satu divisi. Dan yang ketiga adalah komunikasi diagonal. Contohnya komunikasi antara kepala bagian dengan kepala seksi. Jadi berbeda bagiannya, tapi setara jabatannya. Dan selain itu ada komunikasi ke segala arah. Contohnya adalah diskusi yang terjadi antara anggota rapat. Jadi baik satu level bisa, ke atas ke bawah juga bisa ya. Jadi semua anggota rapat berhak memberikan informasi, menyampaikan segala sesuatunya di dalam rapat. Next, tentang lambang komunikasi. Lambang komunikasi adalah huruf atau tanda yang mengandung maksud tertentu yang digunakan dalam berkomunikasi. Syaratnya, lambang komunikasi ini harus sudah diketahui juga maksudnya oleh komunikan. Lambang komunikasi ada beberapa. Yang pertama ada lambang bahasa, contohnya adalah bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Nah, ini harus dipahami. Kalau bahasa nasional, semua yang dalam satu negara itu bisa paham. Atau bahasa daerah berarti hanya khusus untuk daerah tersebut. Karena biasanya ada perbedaan bahasa di satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga tidak bisa disamakan dan akan menimbulkan miskomunikasi. Selanjutnya ada lambang gerak. Lambang gerak contohnya anggukan, lambaian tangan, dan menggelengkan kepala. Anggukan menandakan setuju, lambaian tangan menandakan perpisahan misalnya, menggelengkan kepala menandakan tidak setuju, dan sebagainya. Next ada lambang suara, misalnya bunyi lonceng, sirena ambulan, dan klakson mobil. Kalau ada klakson, biasanya kita diminta untuk lebih ke pinggir. Atau contoh lain adalah bunyi beduk misalkan. Nah, kalau ada bunyi beduk berarti tandanya sudah mau azan. Atau ada kentongan, tandanya ada maling kalau di desa. Selanjutnya ada lambang warna. Contohnya adalah lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ada merah, tandanya berhenti, hijau, tandanya boleh jalan, dan seterusnya. Kemudian ada bendera kuning, dan ada warna plat mobil. Warna hitam berarti milik pribadi, misalnya, dan ada warna putih, ada warna merah. Ya, dan terakhir adalah lambang gambar. Contohnya rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan gambar. Juga ada gambar di poster iklan. Rambu lalu lintas misalnya contohnya ada gambar
sendok dengan garpu, artinya restoran. Ada gambar tanda panah ke atas, berarti naik misalnya. Selanjutnya media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana atau alat yang digunakan untuk mempermudah proses penyampaian warta atau pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Media komunikasi ini digunakan untuk komunikasi secara tidak langsung. Ada 3 media komunikasi, ada media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat, contohnya lukisan, foto, sinar lampu, dan media cetak lainnya, termasuk surat. Dan ada media audio, contohnya radio, tape recorder, ataupun telepon. Dan ada lagi yang ketiga, media audiovisual. Audiovisual berarti media ini dapat dilihat dan dapat didengar. Contohnya televisi, DVD, film, yang sekarang ada berbagai macam media di internet. Contoh media komunikasi, ada surat, ini merupakan media visual. Ada koran atau surat kabar, juga visual. Kemudian ada beduk. Beduk adalah contoh media komunikasi audio. Kemudian ada kentongan, juga media audio. Ada HT, juga termasuk media audio, hanya bisa didengar. Telepon juga demikian. Nah, handphone ini bisa untuk didengar audio, bisa juga untuk dilihat visual dengan chatting ya, aplikasi chatting. Dan bisa juga audio visual jika ditampilkan video atau voice note. Video call. Selanjutnya adalah gambar radio. Radio adalah media audio. Dan ada lagi komputer untuk audio visual, televisi untuk audio visual, dan laptop juga untuk media audio visual. Jenis-jenis komunikasi, ada komunikasi menurut lawan bicara, menurut jumlah, menurut cara penyampaiannya, menurut maksudnya, menurut jalur komunikasinya, menurut ruang lingkup atau luas komunikasinya, dan menurut kedinasan. Kita akan bahas satu persatu. Komunikasi menurut lawan bicara, ada komunikasi pribadi dan komunikasi umum. Komunikasi pribadi artinya 1 lawan 1. Contohnya, 2 orang siswa yang sedang berbincang-bincang. Atau intinya 2 orang yang sedang melakukan komunikasi. Komunikasi umum, ada komunikasi 1 lawan banyak, contohnya seseorang yang berpidato atau guru yang mengajar di depan kelas. Gurunya 1, kemudian berkomunikasi dengan banyak siswa di kelas. Ada komunikasi banyak lawan 1, contohnya tim jaksa, hakim, atau pembela dengan seorang terdakwa. Banyak yang komunikasi, hanya berkomunikasi dengan 1 orang, yaitu terdakwa. Ada juga komunikasi banyak lawan banyak, contohnya partai politik dalam berkampanye. Komunikasi menurut jumlahnya, ada komunikasi perorangan, jadi pribadi hanya 2 orang, dan ada komunikasi kelompok. Komunikasi menurut cara penyampaiannya, ada komunikasi lisan dengan suara, dengan berbicara, dan ada komunikasi tertulis dengan surat ataupun dengan chatting. Komunikasi menurut jalur komunikasinya, ada komunikasi langsung melalui tatap muka, face to face, ada juga komunikasi tidak langsung, yaitu melalui bantuan media komunikasi. Dan komunikasi menurut ruang lingkup atau luas komunikasinya,
dibagi menjadi dua. Ada komunikasi internal di dalam organisasi atau perusahaan, dan komunikasi keluar atau eksternal. Jadi komunikasi keluar organisasi. Selanjutnya, komunikasi menurut kedinasan. Ada komunikasi formal, komunikasi yang memang dalam resmi dinas, dan ada komunikasi informal, artinya komunikasi antara karyawan atau anggota organisasi tapi informal atau tidak resmi. Faktor-faktor penunjang keberhasilan komunikasi dari sisi komunikator. Komunikator yang baik, yang mampu berkomunikasi, akan sangat menentukan keberhasilan dari komunikasi. Apa saja faktornya? Yang pertama adalah kecakapan komunikator. Komunikator harus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Kemudian sikap komunikator yang baik yang harus ditunjukkan ketika ia berkomunikasi. Kemudian pengetahuan komunikator. Seberapa banyak pengetahuan komunikator tentunya sangat berpengaruh dalam keberhasilan komunikasi. Dan keadaan fisik komunikator. Keadaan fisik yang prima, yang baik dari seorang komunikator akan sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan komunikasi, serta sistem sosial seorang komunikator. Komunikator yang mempunyai jaringan yang banyak, mempunyai sistem sosial yang baik, tentunya akan lebih berhasil dalam melakukan komunikasi. Selanjutnya, faktor penunjang keberhasilan komunikasi dari sudut komunikan atau dari sudut penerima komunikasi. Sama juga, harus ada kecakapan komunikan yang cakap dalam komunikasi akan mudah untuk menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya juga sikap yang ditunjukkan oleh komunikan, pengetahuan komunikan juga tentunya akan berpengaruh dalam keberhasilan komunikasi, keadaan fisik komunikan, dan sistem sosialnya. Menurut Scott dan Allen, dalam center komunikasi dapat efektif dengan memperhatikan 7 faktor atau the 7 communication. Yang pertama adalah kepercayaan atau credibility. Komunikasi efektif tergantung dari adanya kepercayaan komunikan kepada komunikator dan juga sebaliknya. Kemudian adanya perhubungan atau pertalian. Semakin baik hubungan yang dibina oleh komunikator kepada komunikan, tentunya komunikasinya akan juga semakin efektif. Yang ketiga, kepuasan atau konten. Bagaimana si komunikator ini dapat memberikan konten atau informasi yang memuaskan si komunikan. Yang keempat adalah kejelasan atau clarity, kejelasan informasi, kata-kata, atau tulisan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan, sehingga pesannya memang betul-betul jelas. Yang kelima adalah kesinambungan dan konsistensi, continuity and consistency dari informasi yang disampaikan oleh komunikator. Ketika komunikasi itu atau informasi itu konsisten dari sebelumnya dan informasi sesudahnya, maka itu sangat efektif dalam berkomunikasi. Yang keenam adalah kemampuan pihak penerima berita. Nah, ini kemampuan si komunikan. Apabila komunikannya memiliki kemampuan yang baik dalam menangkap informasi atau pesan yang disampaikan komunikator, maka komunikasi itu akan
berjalan sangat-sangat efektif. Dan yang terakhir adalah saluran pengiriman berita. Nah, ini sering terjadi gangguan apabila kita melakukan komunikasi dengan cara tidak langsung, ya, melalui media. Nah, maka ini menjadi sangat penting yang harus diperhatikan. Banyak sekali gangguan saluran yang menyebabkan informasi itu tidak bisa diterima dengan baik. Next, faktor-faktor penghambat komunikasi. Apa saja sih faktor penghambat komunikasi? Yang pertama, kurangnya kecakapan, baik dari sisi komunikator maupun dari sisi komunikan. Yang kedua, adanya sikap yang kurang tepat yang ditunjukkan dari komunikator maupun dari komunikan. Dan ada kurangnya pengetahuan. Salah satu contohnya misalnya komunikator menyampaikan informasi tentang A misalnya, tapi tidak dimiliki pengetahuan itu oleh komunikan, maka itu sangat-sangat menghambat komunikasi. Jadi pengetahuan itu harus diketahui atau dimiliki oleh komunikator maupun komunikan. Yang keempat, kurangnya memahami sistem sosial. Nah, ini juga sangat menghambat komunikasi. Yang kelima, prasangka yang tidak beralasan. Nah, ini ada suudzon, ada buruk sangka, jangan-jangan, wah kayaknya misalkan dari si komunikan, maka itu akan sangat menghambat komunikasi. Yang selanjutnya, adanya kesalahan bahasa atau semantik dari komunikator, ini akan sangat menghambat komunikasi. Jadi bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak, baik komunikator maupun komunikan. Selanjutnya ada jarak fisik. Nah, kalau jarak fisiknya terlalu jauh, kemungkinan suaranya tidak terdengar, maka kita memerlukan media agar komunikasi itu dapat tersampaikan dengan baik. Dan berikutnya, indera yang rusak. Nah, kalau komunikan inderanya rusak, misalnya pendengarannya, maka akan menghambat komunikasi karena kurang dengar, kurang paham apa maksud pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sebaliknya komunikator misalkan apabila inderanya ada yang rusak, misalkan bicaranya kurang jelas, juga pesan yang disampaikan tidak bisa diterima dengan baik oleh komunikan. Yang selanjutnya verbalistis. Nah, bahasa verbal ini yang menjadi faktor penghambat komunikasi apabila tidak dipahami oleh komunikan. Dan terakhir adalah komunikasi satu arah, hanya dari komunikator kepada komunikan. Jadi komunikan bisa jadi meresponnya dengan respon yang salah karena komunikasi atau pesan itu tidak betul-betul diterima dengan baik. Menurut Stephen Covey, komunikasi itu layaknya bernapas. Kita terkadang lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Nah, ini yang harus kita renungi bersama, bahwa sebaiknya kita balance, kita mampu juga mendengarkan orang-orang yang berbicara, yang menyampaikan informasi kepada kita. Ada 5 pondasi membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, berusahalah untuk benar-benar mengerti orang lain, terutama komunikan yang kita ajak bicara, ataupun jika kita menjadi komunikan, maka kita benar-benar mengerti komunikator, kondisi komunikator yang mengajak kita bicara, dan kemudian memenuhi komitmen atau janji yang telah disepakati
menjelaskan harapan apa yang akan kita lakukan dari pesan yang kita sampaikan. Kemudian meminta maaf secara tulus ketika Anda membuat kesalahan. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu ragu, tidak perlu gengsi dalam meminta maaf. Dan yang terakhir, memperlihatkan integritas pribadi. Kiat sukses berkomunikasi. Kenali dengan baik lawan bicara kita. Siapa dia? Usianya berapa? Dari kelas sosial mana? Apa pendidikannya? Apa suku bangsanya? Jangan terlalu banyak bicara dan kurang mendengarkan. Nah, harus balance. Setelah kita berbicara, maka dengarkanlah respon dari komunikan kita. Jangan merasa dan memperlihatkan bahwa kita lebih tahu daripada lawan bicara kita. Jadi buatlah komunikasi itu menjadi seimbang. Dan kenali betul diri sendiri dan kemampuan kita sendiri. Komunikasi yang baik akan menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman, dengan kolega, dengan orang-orang, dengan jaringan kita, dan semua yang berhubungan dengan kita. Terima kasih, tetap tersenyum, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.